astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summal awliya wa syuhada wa salihin wal ulama lil alimin wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al kirami syai'ulillahu lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalu salati wa atamut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akhrijna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di majlis kita, di majlis Ta'lim Riyadul Jannah. Mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan kita ini Allah jadikan kita bertahan istiqamah dalam keimanan, istiqamah dalam beribadah, istiqamah dalam bermajelis. Allah hindarkan kita bertahan daripada sifat malas dan kulir, dan Allah jadikan kita husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita bertahan menjadi dan diakui daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah jadikan kita alim sealim daripada guru-guru panutan kita seberdahan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para pengikut beliau ila yaumil qiyamah, dan mudah-mudahan dengan berkat salawat kita kepada Rasulullah, kita sebertaan menjadi orang yang berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wal ma'rifataka. Kita lanjut. Nah, pengajian kita membaca kitab Sirrul Asrar. Rahasianya rahasia. Ada rahasia dalamnya lagi nih Hana. Rahasia dan lebih rahasia lagi. Ya kalau asal rahasia itu sudah ada kelihatan. Ini rahasia-rahasia. Rahasia itu sudah fisik banget dah. Ini pulang rahasia di dalam rahasia. Core of the core, intinya inti. Nah, mudah-mudahan kita dibukakan Allah Ta'ala pemahaman, dibukakan oleh Allah Ta'ala hijab, sehingga kita bisa menyingkap daripada rahasia demi rahasia yang dikupas oleh para ulama, wabil khusus para aulia Allah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu. Hadis riwayat Tirmizi, sesungguhnya Allah
memiliki 99 nama. Orang yang mampu memahaminya secara mendalam, maka ia akan masuk surga. Jadi bukan sekadar menghafal, tetapi memahaminya. Ya, kalau hafal belum tentu paham. Jadi ilmu itu jasadnya ilmu ada tahu. Kita tahu Asmaul Husna, itu tahu itu jasadnya ilmu. Tapi ruh daripada jasad ilmu itu adalah paham. Karena belum tentu orang tahu itu paham. Tapi kalau orang paham itu sudah pasti tahu. Ya, kalau ada tangannya paham tapi kada tahu. Oh, paham. Tahu lekam, kada tahu. Berarti tempe ya Allah salah. Jadi Allah itu memiliki 99 nama. Maksudnya 99 nama ini nama yang warid, ada nama yang ditulis secara tekstual itu 99 nama. Hakikatnya nama Allah itu kan terbatas karena zat Allah sendiri itu unlimited, tidak terbatas. Tapi yang kita ketahui, yang Allah informasikan di dalam Al-Quran 99 saja. Tapi pertanyaannya apakah terbatas 99? Oh, ada. Ya Allah, bisa jadi lebih daripada itu. Kita sudah membahas misalnya dalam kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani semalam itu apa? Qulidullah, sebutlah Allah. Allah itu ismul zat, ya Allah, ismul zat, nama Allah, atau ismul a'zam. Kenapa jadi Allah itu disebut dengan ismul zat atau ismul a'zam? Karena kata Allah tuh kan ada maknanya, adalah maknanya ada Allah. Nah, lain Ar-Rahman, Ar-Rahman dimaknai Maha Pengasih, Ar-Rahim dimaknai Maha Penyayang, Al-Malik dimaknai Maha Penguasa. Itu kan artinya ada makna, salah ya Allah. Tapi Allah itu tidak ada makna, maka disebut dengan Ismul A'zam atau disebut dengan Ismul Zat. Nah, bisa kemudian Awidur Rahman, sebutlah Ar-Rahman. Rahman itu ismu apa semalam? Ismu sifat. Ya Allah, sifat Allah. Nama Allah itu pasti menunjukkan sifatnya. Berbeda lawan ngaran kita. Kadang-kadang saling ngaran kita tuh kada sesuai lawan kelakuan kita. Ada orang ngarannya Rahman bagus, tapi mari ribet hari-hari kelakuan. Tampar kah? Tempeleng kah? Acok kah? Banyak macam-macam tuh. Suduk kah? Banyak. Ngaran bagus Rahman, tapi kelakuannya kada mencerminkan daripada nama itu. Beda lawan Allah Ta'ala, ismuhu, nama Allah Ta'ala itu ismullah. Nama Allah itu menggambarkan sifatnya. Bila Allah mendeklarasikan dirinya Ar-Rahman yang artinya Maha Pengasih, dasar Tuhan mengasihi kepada setiap segenap manusia. Nah, kada berpilih salah. Tuhan akan mengasihi segenap manusia. Bila Allah itu bersifat Ar-Rahim yang artinya Maha Penyayang, dasar Tuhan itu menyayangi. Nah, jadi nama ismu sifat itu nama Allah yang memang benar-benar ya Allah menggambarkan daripada sifatnya. Ayam tada'u atau nama-nama lain ini ismu tajalli. Jadi Tuhan bisa bertajalli pada setiap nama. Hakikat seluruh nama itu jika digabung Allah. Ada kapas, ada filter, ada tembakau, ada kertas. Jika digabung rokok, maka rokok itu adalah ismun jami. Nah, itulah. Itu sudah aku jelaskan, tapi ya diulang-ulang aja salah ya. Tungarnya ismun jami, keseluruhan. Nah, sama nama-nama benda, ada burung, ada gunung, ada sungai, ada buaya, ada hewan, ada hiu dan sebagainya. Kalau digabung seluruh nama itu, kerinci-kerincilannya itu kalau digabung jadi satu, jadi ismun jami, maka nama itu adalah Allah. Allah itu gabungan daripada seluruh berbagai nama, jutaan nama, triliunan nama, biliunan nama. Paham salah? Nah, jadi kan kayak rokok, kan contohnya ini kan rokok. Padahal rokok ini gabungan 4 perkara. Ada namanya tembakau, masuk sini. Ada ngarannya kertas, masuk sini.
ada ngarannya kapas, masuk sini. Ada ngarannya filter, masuk sini. Jadi ada tembakau, ada kertas, yang lambang eko. Nah, ada kapas, ada apa sal? Filter. Tapi gabungan 4 nama itu, tembakau, kertas, filter, dan juga apa ngarannya lagi? Ya kalau itu disebut dengan rokok. Begitu pula gabungan nama-nama alam semesta beritaan. Ada namanya pohon, ada namanya hewan, ada namanya bunga, ada namanya sungai, ada namanya warek, ada namanya kucing, ada namanya batu bara, ada namanya jeblay. Gabungan beritaan itu ismun jami, merujuk kepada zat al-wajibal wujud Allah. Itu kata berdasarkan para ulama tasawuf hakiki dan tasawuf makrifat. Ismun jami. Jadi sebut nama Allah ismu zat awidur rahman, boleh berzikir pakai ismu sifat, ayat matadau atau nama-nama yang lain. Saberitaan itu adalah falahul asmaul husna. Saberitaan itu secara hakikat menggambarkan daripada asmaul husna. Nah, paham salah? Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, belajar satu huruf, mengamalkan 1000 kali. Maksud dari ihsa, menghitung dan memahami pada hadis di atas adalah menjadikan manusia berakhlak dengan asmaul husna. Ini tasawuf zahirnya dahulu, salah. Tasawuf zahirnya kita ini harus berakhlak asmaul husna. Allah Maha Pengasih. Ya kan? Allah Maha Pengasih. Artinya kalau sifat pengasih Allah itu ditajalikan pada diri kita, maka jadilah kita ini orang nang dermawan salai. Kada pemalar, kada engken, baik engken besolder ataupun engken berajut, tidak. Nah, itu tuh contohnya. Jadi berakhlak kita tuh dengan akhlak asmaul husna. Maka itu ujar Nabi, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Nah, disuruh Nabi salah kita nih, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Maksudnya apa? Akhlak nang bagus-bagus di asmaul husna, semua nama-nama yang baik, nama-nama yang indah, nama-nama yang bagus di asmaul husna, maka hendaklah itu menjadi satu di dalam diri kita. Berakhlak kita dengan akhlak itu. Nah, nama-nama yang 12 adalah nama Allah yang utama. Ada ho, ada ah, ada ho, ada ah, ada hiya, ada lagi apa lagi lah nama-nama rahasia yang ada huruf, ada bersuara itu. Nah, termasuk di dalamnya adalah ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum itu termasuk bagian daripada nama Allah. Ya Hayyu, zat yang maha hidup. Ya Qayyum, zat yang maha berdiri sendiri. Nah, sunnah kita tersalah bilanya kita abangarannya berdoa lawan Allah Ta'ala tuh kita membaca ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis. Wahai zat yang maha berdiri dan maha hidup, birahmatika astaghis, kami memohon kepada Engkau ya Allah pertolonganmu. Nama yang 12 adalah nama utama dan sumber dari seluruh nama Allah sesuai dengan huruf hijaiyah yang terrangkum dalam kalimat yang berjumlah 12 huruf. Maka Allah lalu menetapkan satu huruf pada setiap tangga perjalanan hati dengan satu nama. Dan pada setiap alam rohani ada 3 asma Allah. Allah lalu mengokohkan nama-nama itu di relung hati orang-orang yang mencintainya. Ada 12 huruf. La ilaha illallah. La itu 2 huruf, lam sahuruf, alif 1 huruf. Ilaha, nah berapa huruf tuh ilah tuh? 4. Ya kalau
ialah 2 tambah 4 6, ilah 2, ilah 3 9, alif lam lam ha 3 2 12. Itulah 12 huruf yang membentuk kalimat la ilaha illallah. Maka tiap-tiap kalimat itu ada apa istilahnya itu? Ya, adalah merupakan ismul azam, bahkan mengandung daripada rahasia. Masing-masing daripada kalimat tersebut dia mengandung daripada rahasia Allah Subhanahu wa taala. Itu salah. Jadi mengandung daripada sirullah, rahasia daripada Allah taala. Makanya la ilaha illallah, la nafi ilaha manfi Allah, ya Allah muslim. Ilah la nafi menafikan, ilaha manfi yang dinafikan, ilaha musbit menetapkan, Allah al musabbit yang ditetapkan. Itu dalam akidah sifat 20. Nah, itu salah ya. Allah taala berfirman, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan teguh di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Artinya ucapan teguh itu apa? Ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, itu iman kita saleh bertambah. Nah, iman kita saleh bertambah. Ujar Allah Ta'ala, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah akan daripada imanmu dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi sunnah kita perbaharui kalimat la ilaha illallah. Makanya setiap hari punya tarikat samaniyah itu ya, kalau la ilaha illallah ini disebut 166 kali. Kenapa disebut 166 kali? Itu dalam rangka kita meneguhkan keimanan kita. Semakin diucap semakin teguh, semakin diucap semakin teguh. Maka ujar Nabi, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Nah, itu seperti itu salah ya. Sunnah kita apa istilahnya itu mengucap zikir setiap saat. Semua di dunia ini hakikat la ilaha illallah. Kalau pada hakikat bertahan la ilaha illallah salah. Bertahan la ilaha illallah. Tidak ada yang tidak la ilaha illallah. Sabertaan la ilaha illallah. Itu bertahan. Nang baikkah, nang burukkah. Ya kalau hakikatnya la ilaha illallah. Nang baikkah, nang burukkah, hakikatnya la ilaha illallah. Kalau kita mengatakan oh nang buruk itu bukan la ilaha illallah, berarti ada sesuatu di luar ciptaan Allah ya nang buruk itu. Makanya ismun jami tadi kok sebut nama tadi salah satu. Ya karena memang hakikatnya Allah. Paham salah? Yang positif, yang negatif itu dari sisi manusia aja salah ya. Kita memandang misalkan panas dingin tuh kita aja tuh nyaman pahit. Nyaman tuh misal manis tuh nyaman, pahit tuh kada nyaman. Jadi ada yang nyaman, ada yang kada nyaman. Manis nyaman, pahit tuh kada nyaman. Itu dari sisi siapa? Dari sisi kita. Kita makhluk. Bagi Allah manis kah pahit kah sama. Misalkan teratur tuh baik, kada teratur tuh jelek. Itu dari sisi kita aja tuh mandang aja. Semerautnya ini kabel penyerampot di mana umpamanya. Kada baik ini aja. Kita tuh kada baik kalau memandang tuh nah. Kita pulang bisa kita pergi ke tempat lain, bagusnya teratur. Kabel-kabel listrik kada menyerampot umpamanya saleh. Ya kalau bagus teratur dari sisi kita aja. Jadi nang ini nang menyerampot, nang ini nang teratur dari sisi kita. Hakikat memang siapa nampun dewi beradaan itu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah nang menciptakan dirimu dan apa-apa aja yang kamu kerjakan. Siapa hakikat na ampun dewi itu? Ingat.
Ya kalau salah, bila kita menganggap hanya nang nyaman gawian Allah, hanya nang bagus penciptaan Allah atau perbuatan Allah, sementara nang kada nyaman, sementara nang kada baik bukan dari Allah, berarti kita sekadang ada mengiktikadkan ada Tuhan lain yang menciptakan nang kada baik kita. Syirik jadinya salah. Tapi dalam syariat ya tetap kita harus berpihak pada kebaikan, menolak kemungkaran. Dalam syariat memang harus kayak itu. Tapi kalau kita bicara di dalam pandangan hakikat berataan huwa min indillah, sabarataan itu bersumber daripada sumber yang satu, yaitu bersumber daripada sisi Allah. Tuh pahamlah. Nah, jadi juga kan dulu tuh. Jadi dulu betul belakangnya tuh. Ya memang sunatullah kan. Faktanya Tuhan menciptakan kayak itu. Ada nang taat, ada nang maksiat. Itu fakta deh. Ada nang kaya, ada yang sakit. Fakta sudah. Siapa yang menciptakan nang kaya? Tajali jamalullah pada orang sugih. Siapa yang menciptakan orang miskin? Tajali jalalullah pada inya. Itu tajali Tuhan berataan. Jadi dalam pandangan satu. Cuma dalam syariat, nah orang kaya membantu orang miskin. Ya kalau orang kaya berzakat, berinfak kepada orang yang kada mampu. Dalam syariat itu, dalam hakikat tetap harus satu pandangan. Itu. Selain itu, Allah kemudian menganugerahkan ketentraman di hati mereka saat berdekatan dengannya, maksudnya beribadah, dan menumbuhkan pohon tauhid dengan akarnya menghunjam kuat ke lapisan per bumi ketujuh, sementara cabangnya menjalar hingga ke langit ketujuh, bahkan melampaui tingginya arasy, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Nah, Tuhan mengibaratkan iman itu salah ya. Iman yang bagus bagi orang Islam itu kayak apa? Seperti pohon as-sajaratul mubarakah, pohon yang baik. Amang itu ayat. Nah itulah salah. Pohon yang baik. Pohon yang baik as-sajaratul mubarakah itu apa? Akarnya menghunjam ke bumi. Salah ya. Akarnya itu menghunjam ke bumi. Kemudian batangnya kokoh, daunnya rimbun. Itu iman. Akar tuh harus kuat sampai bila akar kada kuat, campur angin selesai. Nah, akar tuh pasal berpegang kepada sumber kehidupan. Kan pohon itu kan ini mencengkram. Kalau akar itu ke bawah terasa. Akarnya itu mencengkram ke bawah, menyerap sari-sari pati makanan, oksigen, bla bla bla, unsur hara, unsur tanah nang di bawah itu kalau akar pohon kok. Artinya akarnya itu mencengkeram sangat kuat kepada sumber kehidupan. Sumber kehidupan itu nang di bawah tanah itu hanai. Nah, jadi akarnya itu menghunjam ke bawah. Maka kita pun kayak itu juga. Akar itu diumpamakan iktikad, keyakinan hati. Jadi keyakinan hati harus menghunjam kepada Allah. Memandang hakikat itu jangan ragu, pandang tajilnya. Dan harus kuat di dalam hati. Jangan ada keraguan, wala syakin, jangan ada keraguan sedikit pun, secuil pun memandang daripada hakikatnya. Kemudian bentang itu kokoh sal. Nah ya kalau bentang itu kokoh, kalau sal tuh pikirnya tuh kokoh tuh. Jadi bila nggak kuat iktikad, maka syariat itu akan kuat. Beribadah rajin, bersedekah rajin, sembahyang rajin, beramal soleh rajin. Kenapa sal? Karena bentang itu kan kelihatan, akar kelihatan ada, kada kelihatan karena ini tertutup tanah. Akar itulah makrifat, harus menghunjam kepada sumber kehidupan. Harus berarti itu dua iktikad keyakinan hati harus terhunjam, selalu terhubung kepada zat yang maha hidup yang menjadi sumber kehidupan bagi diri kita. Itu paham salah? Dari akar yang menghunjam itu tumbuh. Kalau batang nampaklah batang tuh. Batang tuh tampaklah salah. Batang itulah syariat karena salah. Maka dilihat orang, kokohnya batang pohon itulah.
kuat itu batang pohon. Nah itu syariatnya kuat. Jadi orang ma'rifat itu bukan malah kuat syariat. Ya kalau malah kuat di dalam syariat, batangnya itu kuat, syariatnya itu kuat, maka lihat daunnya pun rimbun menghasilkan buah-buah nang manis. Itu samroh ngarannya. Hakik syariat, makrifat syariat lalu menghasilkan buah. Nah, buah itulah yang disebut dengan hakikat. Jadi yang akar tadi tauhid atau makrifat, ini tadi fikih, nah nang di atas samroh buah itu tasawuf. Nang akar tadi tauhid dan tasawuf. Fikih tasawuf atasnya. Buah, daun, rindang tasawuf. Makanya gara-gara rindang itu dinginlah di bawah. Tasawuf itu salah ya. Dingin salah di bawah. Makan ada buah, ada daun, Amun kada mun nyecah panas tak salah ya. Pohon kada daun. Nah itu. Fikih barang. Nah jadi fikih itu panas. Fikih itu ibarat orang berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu fikih panas. Pandinginnya salawat Muhammadur Rasulullah tasawuf. Karena fikih itu ta'abbud bertaan, la ilaha illallah bertaan. Karena mereka sembahyang karena menyembah Allah, la ilaha illallah sasaran fikih. Karena engkau puasa untuk menyembah kepada Allah, la ilaha illallah terus tuh. Fikih itu kepada la ilaha illallah. Makanya orang zikir itu panas karena adalah sasaran fikih itu. Karena penjakat Tuhan memerintahkan zakat, la ilaha illallah. Penyebab zakat, puasa, haji, syahadat, sembahyang, penyebabnya itulah amal syariat. Di mana penyebabnya itu karena Allah lah memerintahkan la ilaha illallah itu sebagai asbab kepada fikih. Muhammadur Rasulullah di mana salah? Di tasawuf. Kenapa? Memandang hakikat nang beritaan tadi Nur Muhammad. Di dalam sembahyang, selain gerakan sembahyang ada Muhammad, ada Ahmad, ada Muhammad. Ya kalau ada Ahmad, ada Muhammad. Nah itu salah ya. Ya kalau salah. Jadi tauhid itu akar nang menghunjam ke bawah. Fikih itu betang, tasawuf itu samroh hasil daripada beritaan itu. Nah, Muhammadur Rasulullah itu di mana asal? Jadi hakikatnya itu. Jadi masa sembahyang itu di mana Muhammadnya? Ahmadnya alif berdiri, rokok ha, sujud mem, duduk dal. Ya kah? Puasa di mana Muhammadnya? Saat sahur dan berbuka. Nah, sahur Muhammad, berbuka Rasulullah. Nah itulah. Jadi beritaan kayak itu. Nah Allah berfirman dalam surah Ibrahim, dalam surah Ibrahim ayat 24, seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Jadi kayak pohon as-sajaratul mubarakah, pohon yang penuh dengan berkah, pohon yang penuh dengan kebaikan. Apa cirinya? Akarnya terhunjam ke bawah bumi, cabangnya dan batangnya sampai kepada cabang-cabang yang di atas tuh rindang menghunjam ke langit. Pohon no. Keuntungan yang didapatkan oleh mereka yang memaksimalkan peran ruh ruhani atau ruh rawani itu adalah hidupnya hati dan kemampuan musyahadah di alam malakut, seperti musyahadah atau menyaksikan surga penghuninya, cahaya-cahaya dan malaikat-malaikatnya. Kan kayak tesal, bila orang itu sudah masuk kepada ibadah roh rohani,
Kan ibadah roh jismani ini apa? Sama ibadah syari. Nah, ibadah roh rohani pak musyahadah. Kalau bila itu sudah masuk ke dalam ibadah roh rohani, lanyap salah rasap Nur Muhammad dalam diri kita, dalam pandangan, dalam perbuatan, dalam setiap keadaan salah, maka engkau akan melihat musyahadah, menyaksikan surga dan para penghuninya. Mana kalau di dunia ini kalau di mana musyahadah itu musyahadah ini bukan surga, kisah musyahadah, menyaksikan surga dan para penghuninya, cahaya-cahaya malaikat-malaikatnya. Kawan kita. Bila aktif kita beramal ibadah rohani, di mana salah? Di dunia ini. Musyahadah itu di mana gawian musyahadah? Di dunia ini. Bagi orang tasawuf, surga itu jannatain, dua surga, surga dunia di akhirat. Sekarang salah aku betapa. Nabi yang pertama kali masuk ke dalam surga, Nabi siapa? Nabi pertama kali masuk ke dalam surga. Adam. Hah? Adam. Coba bang cek hadisnya. Nabi siapa? Tidak ada nabi lain yang boleh masuk surga sebelum nabi itu. Nabi Muhammad. Tapi Adam kan di surga juga kalau sebelum Nabi di surga kan. Pertanyaannya adalah Nabi Adam tuh di surga mana, Nabi Muhammad di surga mana? Itu tuh harus dipahami. Ada dua surga di situ. Nah, iblis kan di surga juga. Coba buka hadis buka hadis di Gemini nggak salah. Tahu di chat GPT. Nabi yang pertama kali masuk surga. Siapa nabi yang pertama kali masuk surga? Ya kalau menurut keterangan dalam hadis, itulah salah. Aku mendatangi pintu surga. Oke, aku screenshot aja lah sekira kita ada pemahaman. Aku screenshot aja deh karena Isalma. Oh, kok ada ininya nih. Bahasa. Aku screenshot lah, kemudian ke kawanan yang mana bisa langsung buka di grup kita. Aku screenshot langsung kita buka. Ya, buka di screenshotan. Nah, ada yang ada apa juga lah. Rasulullah SAW bersabda. Atau kau copy aja lah, nang satu artikel penuh nah. Ini kalau salah. Ini copy lah. Itu copy lah. Sudahlah, sabarlah. Oke. Nah, itu kan menurut keterangan para ulama berdasarkan hadis-hadis sahih, Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang pertama kali masuk surga. Kita catat dan ini paham lah. Sekiranya kita ngerti. Nabi yang pertama kali adalah Nabi Muhammad yang masuk surga. Nabi Muhammad. Kita lihat hadis ini. Aku adalah orang yang pertama kali memberi syafaat dan yang pertama kali diberi izin untuk memberi syafaat, dan akulah orang yang pertama kali membuka pintu surga. Hadis pertama. Hadis kedua. Aku adalah orang yang pertama masuk surga. Ya Allah. Lalu Allah membukakan untukku dan aku masuk ke dalamnya. Bersamaku masuklah orang-orang fakir di Mekah Mesir. Jadi yang pertama masuk surga, tidak ada orang sebelum Nabi masuk surga. Bahwa kisah Nabi Adam, lalu kisah Nabi Idris. Kan itu tuh. Nabi Adam dan Nabi Idris masuk surga sebelum Nabi Muhammad lahir.
Nabi Adam singgah di surga dengan bidadari, makan buah holde, datang iblis makan buah holde, menggoda, dilempar, gitu, diusir. Itu surga mana kan tuh? Itu kan surga. Nah, maka ada hadis tentang Nabi Adam masuk surga. Ada hadis riwayat tentang Nabi Idris masuk surga. Ada hadis riwayat tentang Nabi Muhammad masuk surga. Nah, Nabi nang pertemu surga dan Nabi Muhammad. Ini surga apa maksud saya? Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus itu deskripsinya wala ra'at, wala sami'at, wala uzunain. Tidak ada orang yang pernah tidak ada orang yang pernah melihat, tidak pernah ada orang mendengar, tidak pernah ada orang yang membayangkan. Karena kau dibayangkan. Oke? Nah, paham atau salah? Paham salah? Itu. Wala ra'at, wala sami'at, wala uzunain. Itu surga yang dimasuki Nabi Muhammad. Jannatul Firdaus atau Jannatul Qurbah. Paham satu al-jannatul hakiki. Nabi Adam ini surganya mana? Surga Jannatul Ma'wa. Ya. Jannatul di sini. Nah, sebab salah ya. Kalau yang dimaksud surga akhirat, nah, ya kalah. Kenapa binatang surga itu kayak ular kisahnya? Kemudian Nabi itu makan buah holdi. Bahkan buah holdi itu ditafsirkan para ulama buah delima adalah di bumi ada kalau. Ya kan? Maka surga ini surgatul jannatul ma'wa. Maksud Tuhan ihbitu mengusir Nabi Adam dari surga adalah dahulu asalnya di dunia ini sebagaimana para wali karamat. Allah cabut keistimewaan itu sehingga ikam kada kawal lagi nang kayak bahari nang otomatis. Maka kami gara-gara makan buah holde kami turun, kami hukum, tapi kan dosa Nabi Adam dalam tanda kutip hukum aja, hukum dalam tanda kutip tapi kan ada dosa. Paham salah? Maka dengan demikian engkau harus bersusah payah hanya dapat. Paham salah? Di bumi ya bukan? Di sini surganya. Di bumi. Iya. Ini ulama sufi. Kalau misalkan dipadahkan surga di sana, berarti batal hadis ini. Bukan Nabi Muhammad, tapi Adam dahulu. Bahkan iblis berdahulu masuk surga. Iya. Bahkan ular berdahulu masuk surga. Karena ular kan membawa masuk iblis. Itu sebelum Nabi kita lahir. Tadi dahulu ular, di ular kami boleh surga deh. Nah, jadi ihbit itu diusir, ihbit itu ada artinya keluar, ihbit dicabut. Dicabut apa? Nikmat surga dan hakikat. Maka digabung antara surga dan neraka di sini. Usaha dahulu hanya dapat. Sebagai bukti terkadang Tuhan memberikan surga, ya kan? Bisa orang-orang bakar rahmat. Nah itu orang-orang yang bakar rahmat, orang-orang yang basic kelebihan bisa mendapatkan sesuatu itu secara instan. Itu sebagai bukti hanai. Nah, Tuhan. Di surga itu ini Dunia. Jannatul mu'min fi sadri. Surga orang mukmin di dalam hati. Di sini surganya itu. Nabi Idris. Dan yang dimasukkan Nabi Idris surga itu juga. Surga kan? Jannatul ma'wa itu juga. Dunia. Iya. Makanya lihat dalam Quran. Bila di dalam Quran itu mengisahkan wa yadkhilna lahumul jannatin tajri min tahtihal anhar. Masuk ke dalam surga nang mengalir sungai-sungai indah di dalamnya. Ada intan, ada permata, ada berlian. Kita kalau jadi Nabi. Itu benda-benda bumi bertanda. Sungai surga. Kisahnya sungai.
kisahnya permata, permadani, kok benda-benda bumi? Jadi malaikatnya apakah Allah yang menciptakan Nabi Muhammad? Allah zat wajibal wujud Tuhan kita yang menciptakan Rasulullah itu kada tahu ke Tuhan ada misalkan bauksit atau apa di Merkurius misalkan, atau ada apa yalah benda-benda lain di Venus, atau ada Tuhan tahu bertang kalau mungkin ada material di bintang Kepler berapa itu ada planetnya juga ya. Kalau sistem galaksi di kan bintang terdekat dari bintang matahari itu 84 tahun perjalanan dengan kecepatan cahaya. 80 tahun perjalanan dengan kecepatan cahaya itu kan bintang Kepler. Dingarani lah oleh para ilmuwan Kepler berapa gitu. Cari di internet orang lagi tuh karangnya. Tuh ada buminya juga kan pasti ada tuh, ada apakah pulang mungkin bisa ada lagi nang benda lain selain daripada permata intan, apakah Orion kah? Ya kalau emas kan benda-benda bumi bertahan. Ya mungkin apakah mungkin istilahnya tuh ya kalau not identified object. Tahu kan Tuhan itu tahu, tapi kenapa yang dinarasikan oleh Allah adalah bukan yang unidentified tadi, tapi permata, intan, bumi, mutiara, beretaan di sini. Coba Sal buka surah Nur ayat 35 di kita buka. Nah itu jadi oleh karena itu Nur ayat 35 Allahu nurus samawati wal ard. Kita kalau salah Masalun nurihi kamishkati fiha misbah al misbahu fi zujaja az-zujaju ka'annaha kawkabun durriyun. Ya kalau yuqadu min sajaratin mubarakan zaituna la syarqiyati wala gharbiyah yakadu zaituna yudi'u walam tamsasunar nuru ala nurin yahdillahu lima yasha. Ya kan yu'adzibullahu amsalin nasi wallahu bikulli syai'in alim. Allah tuh cahaya langit dan bumi, pemberi cahaya maksudnya itu. Perumpamaan cahaya Allah itu apa? Allah tuh nur, tapi itu sebujurnya di situ kan dalam kurung pemberi. Padahal kan tidak kata pemberi itu setiap diberi tanda kurung berarti itu penjelasan ulama. Padahal apa yang ngalihnya Tuhan tuh bulah teks jakanya Allahu jakanya secara langsung tuh nama andai kata pemberi apa ngalihnya bagi Tuhan. Nah, tapi kenapa Allah tuh langsung Allahu nurus samawatil ard. Ya kalau ulama tasawuf menerjemahkannya memang Allah itu ya nur hakikat. Masali nurihi, perumpamaan cahaya itu kamishkat, seperti miskat itu kayak yang miskat tuh. Miskat tuh kayak bisa kan di WC itu ada orang kita di kamar gitu kan. Ini dinding, ini kan ada nang kayak gini. Nah, nih biasanya ada orang kalau karena orang menghemat lampu, ada orang lampu di sini. Jadi sebelah sana terang, sebelah sini terang. Ini tuh padahal biasanya tuh kan kamar dua badempet kena. Mun orang nang soge kan kamarnya lampunya satu, kamarnya lampunya satu. Ya. Tapi ada orang ngarep listrik 450 salah. Lalu sebuting lampu jadi dua kamar. Kayak pacarannya andaklah lampu itu di antara dua dinding. Ya. Lubangnya. Nah, berikan ada nih skala. Nah, ya kalah. Nah, nih lubang ini dengarnya miskat. Lubang. Tapi ini lubang ini miskat.
Tapi lubang miskat ini di sebelah sini ditutup pulang, di sebelah sana dibuka. Itulah lubang tak tembus. Itu itu maksudnya. Ada nang miskat kita ini tembus. Kau andak lampu atau di angin tuh tembus. Ini kan ada aku tuh pakai lampu di situ. Tapi belum tutup kardus. Itu bahasa ya kayak itu. Jadi itu miskat, tapi ketutup di belakang. Nah ini miskat ngarannya tuh di Masali Nur ini kamiskat bahasa Arab tuh adalah masalu tuh perumpamaan. Coba bahasa teks Arabnya. Masalu tuh perumpamaan, nurihi cahaya itu kamiskatin seperti miskat. Miskat tuh lubang nang kada tembus. Tapi ini tuh terjemahan tuh kurang tepat. Miskat tuh kayak dia tadi tuh. Di kamar sebelah sini, kamar sebelah sana ada nih ini lah. Nah, ini udah miskat. Nah, lampu di tengah. Jadi sebelah terang, sebelah sini tangan. Itu bisa banyak di rumah-rumah orang Bahari itu. Karena listrik 450. Al-misbah al-miskat. Fiha, di dalam miskat itu ada misbah, ada lampu. Kan kayak itu. Di dalam miskat ini ada lampu. Misbah itu ada lampu teplok. Lampu apa? Misbah itu lampu apa namanya? Semprong. Nah, lampu semprong. Al-misbahu fi zujajah. Nah, lampu tadi atau pelita itu di dalam kaca. Kemudian az-zujajah ka'annaha kaukabun, kaca itu ada bintang. Lampu di dalam kaca, kacanya tuh kayak bintang. Ya kah? Ya kalau kaukabun tuh bintang. Duriun atau nang kayak mutiara, duriun. Bukan durian lah, mutiara. Nah. Yuqadu min sajaratin mubarakah zaitunanil la syarqiyah. Yang mana lampu tadi dinyalakan, bahan minyaknya lampu teplok tadi itu minyak zaitun. Nah, minyaknya nang jadi minyak nang apa? Minyak kalau kita minyak gas lo latat lah itu. Semprong tuh kalau nya pakai minyak gas, latat lainnya. Ini minyak zaitun. Yang sumbunya, nah, yang berkahnya pohon zaitun itu di timur dan di barat. Pegang pikiran. Jadi kayak itulah, kayak miskat ada lampu teplok, minyak zaitun, sumbu zaitun bersih, kacanya kayak bintang. Itulah perumpamaan zat wajib yang menerangi bu. Itu kan benda-benda di mana tuh berarti anda. Bilangnya itu di bumi kan? Di bumi. Kenapa Tuhan kada boleh ayat Quran pakai nama benda-benda nang asing? Kan Tuhan tahu aja. Macam akan ada AI misalkan, akan ada misi Apollo. Itu Tuhan bertahan. Cukuplah untuk zaman Nabi Bahari, cukuplah bagi kamu iman nih. Bukan saat kan bisa aja Nabi memberikan disclaimer kayak itu. Itulah artinya menjelaskan bahwa di sini aja tinggal kayak apa posisi dirimu. Ya kalau saya memandang Tuhan, kembali kita hana tajuhan kita. Berarti Nabi itu sendiri di bumi itu kan? Ya, Jannatul Ma'wa. Berarti ini masih di sini lah. Betul. Masih sampai saat ini. Iya, di langit paling di langit kedua, ketiga, tapi masih di sini. Di bumi. Di dimensi kita ini. Sebagai Nabi Khidir di mana? Betul lah. Masih. Nah. Nabi Isa pun di mana? Di langit ketiga. Iya. Ada. Memang ya. Ada orang bertamu Nabi Khidir.
cirinya begitu bersalaman, di sini kada betulang salah. Nah itu salah. Kalau kita betulang nih nah ini kada betulang di sini. Kita bisa merasakan kan, ini kan ada tulang, di sini kada nah. Mulai jempol ibu jari ke sini, Ada tulang. kada betulang. Nah itu salah. Itu nah itulah hakikat. Jadi itu disebutkan dalam kitab Sirrul Asrar. Keuntungan yang didapatkan dari oleh mereka yang memaksimalkan peran ruh rohani maksudnya adalah hidupnya hati dan kemampuan musyahadah di alam malakut, seperti menyaksikan surga, penghuninya, cahaya-cahaya dan malaikat-malaikat. Itu gahana apalagi kan. Jadi itu saya adalah. Selain itu akan dianugerahi pula lisan batin sehingga mampu mencermati atau mengungkapkan nama-nama tersirat tanpa menggunakan suara ataupun huruf. Tempat baginya kelak adalah surga tingkat kedua, itu Jannatul Naim, surga yang penuh kenikmatan, yaitu nang surga segala nikmat Allah. Ada di mana guru? Di dalam hati. Itu. Ini Jannatul Ma'wa, masuk ke dalam sing lain, merasakan ketenangan, nyaman aja perasaanmu, bahagia aja, nikmat kalau itulah surga Naim. Itu tingkat 2. Level kedua. Karena level ketiga diresa, ikam nyaman taros. Biasa. Firdaus. Engkau lainnya masuk ke dalam surga lagi Jannatul Qurbah. Qurbah, Firdaus, Naim, Ma'wa. Ikam tenang hati, kalbu Jannatul Mukmin fi sodrih. Ya kalau bersabot kah? Ini tutup hana. Surga orang Islam di dalam hati. Nah itu dalam hadis tadi. Maka itulah ketika engkau musyahadah, ma'rifat, hilang diri, maujud pada itu berterusan merasakan ketenangan yang tiada tersurat, masuk dalam Jannatul. Jadi Jannatul Naim itu dimensi kedua, tingkatan kedua hati. Nah hati itu lebih hebat pada dunia. Contoh, ini kan salah bertingkat-tingkat kalau salah. Tingkatan yang paling rendah gerakannya itu gerak jasad. Jadi kalau kecepatan itu rendah, itu jadi kayak gini lah, level sesuatu itu yang dilihat daripada gerak kecepatan amalnya, kecepatannya beramal. Contoh salah, benda mati lawan benda hidup. Walaupun benda mati itu hakikatnya ada roh juga, ya kalau salah hakikatnya ada roh juga. Tapi benda nang kada bergerak, nang tampak kada bergerak, dengan benda nang bisa bergerak, mana yang lebih tinggi derajatnya? Bergerak. Makanya itu batu dengan pohon, mana yang lebih tinggi? Pohon. Karena pohon tuh bisa bergerak. Yang bergeraknya tumbuh. Nah, aku menjawab pertanyaan Abang Eko dulu. Sama halnya neraka kah guru? Maksudnya belum ada manusia yang ada dalam neraka. Iya, kalau neraka hakikat belum ada neraka nang akhirat itu. Tapi neraka pun, kalau neraka dalam majas dunia, ya kalau nang sumpah, ampak, kada nyaman, itu kan menyedihkan kalau salah. Menyedihkan kalau kada nyaman. Kalau nang ngaran definisi azab itu apa nah? Sesuatu nang kada nyaman itulah azab loh. Neraka itu kada nyaman kalau neraka itu, itulah azab. Jadi sesuatu nang kada nyaman itu azab. Maka dunia itu gabungan antara dua serpihan, yaitu serpihan surga nang pertama dengan serpihan neraka nang kedua. Nah, surga plus neraka sama dengan dunia. Rumus apa itu? sama nggih sama Bapak. Jadi kalau neraka yang akhirat tidak ada. Mana ada? Sekarang memang di neraka itu siapa? Ya malaikat Jabaniyah aja. Masih kosong dulu ya. Kalau secara syariat pun
masih di alam barzah. Nang disiksa di alam barzah, nang dapat nikmat pun masih di alam barzah, masih di transit. Belum sampai lagi ke dalam neraka. Nah, hakikat nang al hakikatu al haqaiq itu masih belum. Masih kiamat dulu kan. Karena setelah kiamat, ba'da kiamat barulah itu yang terjadi. Nah, maka hakikat jannatul mukmin fi sadri. Ya bujur apa Eko. Jadi itu bujur. Nah, cuman nang neraka dalam konteks yang lain tadi ya kalau salah. Ketika kamu tenang itulah surga, ketika kamu sumpah itulah neraka. Nah, nyaman lah. Kan dengeran sumpah tuh. Kan nyaman kalau salah. Bisa. Bahkan kita menyambat, aduh asa tersiksa aku. Dia itulah. Kan seorang kita sendiri mengaku itu siksa apalagi. Yang pertama kali kan bro, langsung neraka aja tuh. Hah? Yang pertama kali. Ya tentu kalau dalam syariat musuh Nabi. Orang nang dalam peperangan dibunuh oleh Nabi. Itu yang pertama masuk neraka. Yang kedua dibunuh sahabat. Mau sahabat Nabi membunuh ya apa ya? Keterlaluan kalau. Iblis itu dia gitu kan. Hah? Iblis itu dia. Iblis itu salah emang dalam syariat adalah lo minta duti seperti itu. Itu dia gitu kan. Ya tetap kalau dalam syariat. Nah kita bicara hakikat dan pulang adalah agak sulit bang. Nah kita alim aja selevel Abdurrahman Ustaz dan cover. Nah sekarang kita kembali kepada level tadi. Semakin banyak amal itu semakin tinggi level. Contoh tanah, benda mati, batu, tanah kan kada bergerak toh. Dengan pohon mana yang lebih tinggi? Pohon. Kenapa? Karena pohon itu bergerak. Tapi geraknya pertama lambat, geraknya hanya satu gerak tumbuh dia. Di atas. Ya kalau kada mampu berpindah dari satu tempat ke tempat lain, kada mampu pohon itu. Bang jangan coba pindah nih pohon rambutan kau nih berjalan ke situ, mata kau tanu orang lah. Pohon rambutan di muka rumah kita nih majelis nih. Iya tampak kan lah. Isal. Iya kayaknya mau tapak tuh. Tak ditapak pohon lah. Astagfirullah. Kemudian antara pohon dengan binatang, sapi, kambing, mana lebih tinggi? Binatang. Karena apa? Karena binatang tuh punya dua gerak. Gerak pada pohon dimiliki oleh binatang, gerak binatang kada dimiliki oleh pohon. Kalau misalkan tanah lawan pohon, mana pohon? Tanah ada bisa diam, ada pohon pun ada diam. Tapi tanah kada bisa gerak atau batu kada bisa gerak, pohon ada gerak tumbuh. Binatang bisa diam, bisa. Berarti binatang bisa dimiliki oleh atau benda mati kan diam bisa lah. Kemudian gerak nang tumbuh ke atas adalah binatang ada, tapi pohon apa? Tapi nang ada dimiliki binatang nang kada dimiliki pohon apa? Berpindah satu tempat ke tempat lain. Nang ketiga binatang lawan manusia, tinggi manusia, diam ada, gerak tumbuh ke atas ada, gerak berpindah satu tempat ke tempat lain kada. Tapi binatang itu kada memiliki gerak rohani menuju Tuhan. Ya kah? Ya kalau gerak jasad dalam rangka beribadah itu nah kada diisi binatang. Maka manusia lebih tinggi daripada binatang. Nah sekarang kita masuk ke manusia. Di manusia ini mana yang lebih cepat Sal? Pekerjaan badan atau pekerjaan lisan? Lisan, betul. Maka gerak lisan lebih abdol daripada gerak badan. Contoh, ambilkan banyu sebagai, tapi jadi nah aja salang, nah aja. Lambat. Atau kita menyambat ambilkan banyu dengan mengetik ambilkan banyu di WA. Mana yang lebih cepat? Cepat ya. Cepat bepandir, berbicara lebih cepat daripada mengetik. Ambilkan banyu. Kalau kita mengetik ambil, belum lagi tipenya ambilkan banyi lain dihapus. Oh, banyu. Nah, maka jelas kalau lebih cepat muntung daripada fisik. Tapi pulang salah, mulut lawan hati. Mana lebih cepat? Hati. Gretek tuh lebih cepat daripada
Hati pulang dengan rasa mana yang lebih cepat? Rasa. Maka rasa atau paling tinggi levelnya. Kita misalkan ke Banjar dengan fisik 5 jam. Coba kamu bayangkan. Berbeda dah. Kenalan dah. Rantau dah. Bener-bener dah. Sampai deh. Rasa gitu. Ya kalau di dalam hati, ya kalau. Nah kalau nya rasa kalau coba ada istilah orang membelah diri. Ada guru-guru. Jadi ada kisah wali-wali Rajan dalam. Ada wali dilihat orang, sini tuh duduk di ambien aja, duduk sini di ambien. Bantu dilihat murid johor kada sembahyang wali ini, asar kada sembahyang. Ya, bukan dan wali johor kada sembahyang, asar kada. Pian nih wali ai, itu murid nih. Bejuhur kada, besar kada. Kenapa pian nih wali apa? Oh toh, kau jangan salah sangka wahai kisanak jawali itu. Sini empat aku. Dibuka kamar bejikir, sini juga. Dibuka pulang kamar sebuting betasbih. Dibuka pulang sembahyang. Dibuka pulang kamar dan riwayat 5 kamar ada yang berselawat, ada yang berzikir, baca Quran, betasbih. Itu wali. Takjublah si murid tadi di antara kerabat seorang wali. Oh lagi walinya siapa di Timur Tengah itu? Siapa ada lagi namanya? Sungguh luar biasa. Kenapa salah bisa kayak itu? Karena orang dirasa salah itu. Karena rasa itu dalam satu waktu kita bisa merasakan beberapa rasa sekaligus. Kalau di jasad dalam satu waktu kita hanya melakukan satu amal. Bila kita menulis pasti kada bakame. Itu jauh banget dah. Kayak itulah bila bakame pasti kada menulis. Apa menulis sambil bakame terlalu banget. Tapi bila kita rasa dalam satu waktu kita bisa merasakan begitu. Contoh, aku minum. Dalam satu waktu aku merasakan banyu, merasakan deburan kipas angin, merasakan nyaman karena duduk di karpet empuk. Sekarang ada 3 example-nya. Paham salah? Ya aku nang merasakan banyu, ya aku nang merasakan empuknya duduk, ya aku merasakan deburan angin kipas angin. Itulah wali. Iya sidin nang duduk di ambien, iya sidin nang berzikir di kamar, iya sidin nang baca Quran di ujung. Paham salah? Ketiga-tiganya iya sidin merasa. Paham tuh salah? Jadi dia bisa mana nang aslinya? Ya ketiga-tiganya sebagaimana kita minum. Saat ini aku merasakan banyu, saat itu juga aku merasakan empuknya karpet, saat itu juga aku merasakan sejuknya deburan kipas angin. Mungkin jangannya rame, saat itu juga aku karamian. Lain karamian yang deburan gitu. Rame, merasa rame. Paham? Salah. Mainnya diresak sama. Satu gawi 15 kerja. Ini terhubung semuanya. Iya kan kayak itu salah. Terhubung itu kan terhubung semuanya. Ya kan bisa. Di dalam hati manusia berarti bisa. Jadi kita salah. Jadi di dalam satu ada berbagai macam alternatif rasa sekaligus. Itu tuh memecah misteri. Kisah tuh. Sini duduk, sini nang sembahyang, sini nang mun seorang kada sampai Bang Guru, bukan kada sampai, belum berusaha jadi. Jangan mental block. Kalau menuju kepada blok, menuju itu bahasa Inggrisnya, go kepada blok itu masih mending. Tapi kalau in blok, parah lagi daripada go tadi. Paham lah. Jadi mana nang ini merasa asli itu nang di sini kan. Sebagaimana
minum banyu. Saat minum banyu merasakan empuknya karpet. Nih aku minum banyu japai bantal karena ya mas angin berapa rasa ada. Nah dalam detik ini juga aku rasakan. Nah. Satu melulus bantal mana tangan, dua sini tiga, empat mungkin aku rame majelisnya rame aku membahas, lima kali limanya ini aku rasakan bertahan. Kalau itulah aslinya kalimatnya ya mana ya asli bertahan. Mana sih asli? Ya asli bertahan. Sebagaimana lima rasa ini asli bertahan. Ini sudah mulai kubuka tapi ya, jangan terlalu dalam lah. Ini fun hakikat salah ya. Dalam ilmu hakikat memang kayak itu. Tapi apa ya? Namun disclaimer aja, bang, bukan berarti ini belajar jadi wali tamam. Ini kita memahami. Ya kalau mencoba memahami alur berpikir kayak apa wali-wali Allah itu sampai kepada makam karamah. Nah, hanya sampai kepada surga naim di dalam hati. Jadi letaknya surga Jannatul Naim di dalam hati. Jadi Jannatul Ma'wa di sini di dunia ini, nah, Jannatul Ma'wa. Jannatul Naim di dalam hati. Itu engkau merasakan nikmatnya. Beradalah engkau di dalam Jannatul Naim penuh dengan kenikmatan. Sementara itu lanjut hanlah rawi bang hanlah. Tempat bagi ruh sultani adalah mata hati al-fuad, yang mana perannya termaksimalkan dengan ilmu ma'rifat. Berarti ruh sultan ini ma'rifat. Bentuk amalannya adalah dengan melazimkan 4 nama Allah Ya Hayyu Ya Qayyum Al-Qahar Al-Wahhab melalui perantaraan lisan hati. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-ilmu ilmani, ilmu itu ada 2 macam. Ilmu lisan dan ilmu inilah hujjah Allah atas Bani Adam. Kemudian ilmu hati, ilmu itulah yang bermanfaat. Nah, ilmu itu ada 2. Ada ilmu lisan, itu ilmu zahir. Nah, ilmu lisan ini bisa berdebat. Hujjah bagi anak Adam. Anak Adam itu katanya berdebat dengan ilmu logika gitu ya. Mana ada bid'ah. Nah, itu kayak salah. Nah, sekarang aku cenderung menghindari perdebatan itu. Apa hasil kita masalah debat tetap kayak itu 2 itu lah. Iyalah jadi kita lah. Tapi ilmu nang bermanfaat insya Allah adalah ilmu di hati. Yunfa'u billah, bermanfaat di sisi Allah. Ilmu nang di hati itulah nang bermanfaat, mengandung manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan nang dalam ilmu ma'rifat ini ya hati salah. Karena hati itu ya kada apa istilahnya kan, kada seakan-akan abstrak, kada nyata gitu. Karena mainnya memang di hati. Itu aja lah yang dapat kita sampaikan. Ini kitab Sirrul Asrar. Kemudian kita lanjut kepada kitab Daqaiqul Akhbar. Lanjut kepada kitab Daqaiqul Akhbar. Tuh screenshot hanlah sampai sabda Nabi. Iya, sampai sabda Rasulullah SAW itu. Daqaiqul Akhbar. Daqaiqul Akhbar sampai halaman berapa, Sal? 19 terakhir. Itu nang mana tuh? 19 ya. 27 terakhir. 27 terakhir lah. 28 lanjutnya. Berarti 28 mainnya lah. Oke. Kita langsung ke 28 salah. Insya Allah minggu depan malam Sabtu kita pengajian. Malam Sabtu ini. Malam Sabtu yang dihadap nih insya Allah. Sama Eko juga mudah-mudahan anak diinfokan aja ya kala. Mana. Halaman 28 akhir. Oke, berarti masuk ke 29 lah. Berarti kita baca paragraf nang 2 baris di 28-an lah ya. Nah, kita ke atas sedikit. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Dan tatkala telah lewat atas diri Abu Kilabah masa yang lama, maka Abi Kilabah bermimpi sekali lagi dalam tidurnya tentang kubur dan keadaannya. Ia melihat ada nur di hadapan lelaki itu. Nur itu lebih terang daripada sinar matahari dan lebih banyak dibandingkan nur teman-temannya. Maka lelaki itu berkata, semoga Allah membalas kebaikanmu dan aku telah selamat dari rasa malu kepada tetangga. Ini kisah orang mati aja. Jadi orang wafat itu, nah ini kita berturun sedikit lah, bertahanlah ke syariat. Jadi jangan mentang-mentang hakikat tinggi, wah berguru nih dari sisi syariat. Ya, kita kan boleh melecehkan ilmu syariat. Di dalam pemahaman ilmu syariat, bahkan ngaran azab itu terkadang bisa menimpa penduduk surga. Fatal. Apa bahiri? Contoh, misalkan kita berada di surga, nyaman dah melihat kawan di surga yang lebih tinggi. Wah, nyaman yang itu Padahal apa nyaman surga yang paling rendah itu. Ada orang terakhir masuk surga, amalannya sebutingan aja syahadat itu pesan kawin. Sisanya kan ada lagi dah. Arai lalu gitu saleh luas surganya 10 kali lipat bumi ini. Itu tuh paling rendah surga dah, paling miskin. Kerek maka saya beri maras. Itu 10 kali lipat bumi itu surganya, Pak. Saya pasal apalagi nang kisah 70 kota. Tiap-tiap kota tuh ada 70.000 rumah. Tiap-tiap 70.000 rumah tuh ada 7 kamar. Tiap 7 kamar tuh ada 70 bidadari. Itu surga. Tapi itu surga siapa nang kayak itu? Apakah surga orang-orang ma'rifat? Nikmatnya itu tidak ada bandingannya dibanding bertemu Tuhan. Makanya nikmat yang paling nikmat di surga itu bukan non bidadari, salah. Ingat penjelasanku minggu lalu. Nafsu kita tuh kan rendah, salah. Level nafsu rendah lah. Kita ini nang ada pada diri kita nafsu bahimia setara dengan binatang. Binatang itu nafsu apa? Makan, minum, ya melakukan hubungan seksual. Kita kayak itu juga. Nikmat kita tuh nikmat dimakan, nikmat diminum, nikmat berhubungan seksual. Apa bedanya standar nikmat kita dengan standar nikmat binatang? Ya kalau casingnya warna manusia nikmatnya kurang lebih kucing aja. Nah, bagi orang makrifat naik lagi standar nikmatnya. Itu nikmat juga. Kita kan udah menafikan nikmat. Itu nikmat. Tapi bukan hanya itu. Nikmat beribadah. Nah, bagi kita ibadah itu nikmatnya ada? Belum. Nah, itu. Makanya ibadah itu lebih nikmat daripada nang tadi. Kalau tahu cara merasainya. Nah, itu masalahnya. Kita tuh kada tahu cara merasai. Nah, orang itu bila kada tahu cara merasai, kada akan merasakan nikmat. Salah contoh, jar orang kopi itu nikmat, jujur. Aku kan tujuh kopi, apalagi beberapa hari ini di kantor tuh saya di tuh menyeduh kopi terus aku di kantor di Haruai nyeduh kopi, nyaman nikmat lah. Tapi mun kada tahu cara merasainya, kada nyaman. Contoh, ambil kopi, ambil gula, hanya ada baju panas. Loyo. Mulai dibuntung. Baju panas kan ambil kopi. Ambil gula. Baju panas. Iya. Apa kan loyo? Mulai dibuntung. Mulai kopi dibuntung. Gula kopi dibuntung ngarannya itu. Nah, itu berarti kada nikmat kala. Nah, kada nikmat kala salah. Kenapa? Ya kan salah kopinya. Kopi memang nikmat. Ikam nang ada tahu kapan cara merasainya. Satu contoh. Ya lah. Mie goreng nikmat kala. Nah, mun tahu cara menikmati ya kada kawa. Nah, paham salah. Jadi
masalah nikmat pasti. Tapi yang jadi masalah itu kayak apa cara ikam tuh nah. Ya cara yang benar, tepat dan akurat dalam merasain nikmat itu. Cara yang benar, tepat dan akurat yang pas dalam merasain nikmat itu yang dicari. Mun salah caranya kada pas, kada dapat nikmat itu. Nah sama, kenapa kita kada merasain nikmat ibadah? Karena kada tahu caranya merasain. Asal kok iya, Bang? Karena kita kada tahu. Jar orang daging kambing itu nikmat. Ngaran si bungol ini salah ada kambing diikutnya pahit. Jelas kambing bukan kau ikut. Kan tahu cara menikmati. Ya kalau salah. Ya kalau begini nikmat. Nah, berdepan aja terus. Kada tahu ini, kada jadi anak. Bakal kada aja. Maka harus tahu cara merasain nikmat kita. Kayak apa caranya? Nah itu dalam tahapan ma'rifat talqin, ya kah? Bimbingan guru mursyid, ya kalau bimbingan rohani, disitulah cara kisi-kisi kayak apa istilah Tuhan. Langkah-langkah juknis juklak what happen kayak apa cara merasakan nikmat itu. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, sesungguhnya malaikat maut itu masuk pada seorang lelaki di negeri Iskandaria. Di mana itu? Di Turki lah, Iskandaria, di Alexandria. Lelaki itu bertanya, siapa kamu? Ujar malaikat maut, oh, aku malaikat maut. Lalu lelaki itu gemetaran terlihat pada ruas-ruasnya, yaitu daging yang ada di antara lambung dan bahunya. Pucat, nah kalau itu. Malaikat maut berkata, apa yang aku lihat ini? Lalu laki-laki itu menjawab, karena aku takut lawan api neraka. Lalu malaikat itu berkata kepada lelaki tersebut, aku tuliskan untukmu satu kalam yang bisa menyelamatkan kamu dari neraka. Lalu laki-laki itu berkata, iya. Lalu malaikat meminta buku, lalu menuliskan lapas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lapas itu seraya berkata kalimat ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bisa membebaskan kamu dari api neraka. Nah itu. Jadi ada yang memadahkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ada yang memadahkan bismillahirrahmanirrahim. Toh ada dua riwayat. Jadi mungkin kadang-kadang gampang salah baca keduanya. La ilaha illallah bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan kayak itu salah. Ada seorang arif yang mendengarkan laki-laki membaca, ada dalam riwayat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka ia berkata, nama zat yang terkasih ada pada kalimat ini, sehingga ia bisa melihat kekasihnya. Nah, bisakah Tuhan itu dilihat? Ya. Tapi dengaran mengingat Allah tadi paham. Kalau sudah salah mengingat, bukan Allah. Jika mengingat aku pasti tervisualkan bayanganku kan kayak salah. Nah, kadang mungkin Erpin itu mau menyebut, nah itu mengulangi sebutan. Dan aku berkata, sesungguhnya dunia tanpa malaikat maut tidak bernilai apa-apa sedikit pun, karena sesungguhnya malaikat maut itu menyampaikan kekasih kepada Dika. Nah ini nang jujur. Jadi kematian itu syarat untuk bertemu Tuhan. Tapi ini bagi syariat, namun bagi kita kada mutlak meninggal. Sekarang pun kalau kita sudah sampai kepada ma'rifat tenggelam, sebagaimana Nabi Musa bertemu Tuhan naik ke Bukit Tursina. Kan di Bukit Tursina aja tuh di dunia ini
Tuhan berkata-kata, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berkata-kata dengan Nabi Musa dengan perkataan yang sempurna. Di mana? Di Bukit Tur Sina. Rasulullah di mana berjumpa dengan Rabb saat Isra Mi'raj di Jannatul, di Sidratil Muntaha, di atas kan naik ke langit. Tapi dalam hakikat itu. Nabi Musa di Bukit Tur Sina. Nabi Yunus pang di mana berjumpa Allah? Di dalam ikan nun, di dasar laut malahan. Ayo, paham tak? Nabi Yunus, kalau Nabi Yunus itu kan orang Ninawah. Dakwah loro Ninawah, sekalinya umatnya nikada taat, tinggalkan oleh Nabi Yunus. Nah, lalu suatu ketika naik ke atas kapal. Nabi Yunus naik ke atas kapal. Kapalnya itu salah oleng diterjang ombak. Menurut kepercayaan tahayul yang beredar pada waktu itu, bila kapal oleng di atas laut, itu tanda itu laut minta tumbal. Gunung bok tuh. Udah kena ditampur angin salah. Laut minta tumbal, itu artinya salah. Minta tumbal si laut itu. Maka ketika si laut itu tadi minta tumbal, ya kalau minta tumbal itu si laut itu berdasarkan kepercayaan masyarakat yang beredar pada saat itu harus ada orang yang ditumbalkan. Ya kalau harus ada orang yang diikat ditajunakan, ya kan? Lalu diundi. Nah, diundi salah. Diundi itu pakai bilah lidi. Nah, jadi kan bilah itu salah satu bilahnya itu ada yang dicalok ke tinta hitam. Nah, tapi kan emang tahu nih, siapa yang tak ambil bilah yang ada hitamnya di ujung itu nang tajun. Wah, ada bawah. Tak, dikocok-kocok, tak ambil bilah. Nabi Yunus dapat. Wah, kan jadi jumurnya. Nabi Yunus itu orang terbaik, orang paling soleh. Jangan sidingin, tukang sendangkan bala kadida. Buat pulang. Kocok pulang, ambil pulang berenang putih. Nabi Yunus siram di ujung. Nah, Nabi Yunus pulang. Buat pulang, kocok, orang putih. Nabi Yunus siram. Nah, akhirnya Pak Nabi Yunus lah nang dia pasal ditajunakan ke dalam laut itu. Tajun. Saat Nabi Yunus tajun, ikan menyambar. Nah, di dalam ikan itu Nabi Yunus membaca tasbih kalau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Selama 3 hari 3 malam dibawa ikan non di bawah itu. 3 hari 3 malam Nabi Yunus di dalam ikan nun dibawa. Di saat ikan nun di dasar laut, disitulah Allah membawakan futuh kepada Nabi Yunus. Ya Allah memberikan jawaban terhadap permohonan ampun Nabi Yunus karena telah meninggalkan umatnya dakwah di Ninawa, di dalam sungai, di dalam laut. Jadi Nabi Yunus mendapat Tuhan di dalam laut, Nabi Musa di Bukit Tur Sina, Nabi Muhammad di Sidratil Muntaha. Kesimpulannya Allah ada tanpa buktinya, jakanya Tuhan di atas. Kada mungkin Nabi Yunus mendapati Tuhan di dalam laut. Paham? Jadi di mana aja berada, dimanapun berada kamu bisa mengakses Tuhan. Memang Rasulullah Isra Mi'raj, tapi Nabi Musa di Bukit Tur Sina aja, Nabi Yunus di laut, Nabi Ibrahim inni zahaba ila rabbi sayahdin, aku sedang menuju Tuhanku dan mendapatkan agama. Kemana Nabi Ibrahim tuh? Ke Palestina, di bumi. Palestina itu kan di bumi, bukan di bumi. Itulah salah. Kebenaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau ada orang misalkan berdalil nih, ada saudara atau siapakah, kenapa aja Tuhan mau kada meyimani Tuhan di langit? Bukankah tiap tahun buat Isra Mi'raj memadahkan Nabi ke atas langit, berdapat menjumpai Tuhan, menerima perintah sembahyang, betul? Tapi kenapa ikam hanya membaca sejarah itu? Nabi Yunus Pak
di bawah laut, Nabi Musa di Bukit Tursina, Nabi Ibrahim ke Palestina. Ini zahaba ila rabbi, saya aku sedang menuju ke Tuhanku. Di Nabi Ibrahim, saya di situ aku dapat petunjuk. Di mana? Di Palestina waktu itu. Bertuhan di Palestina, bertuhan di Bukit Tursina, bertuhan di atas Sidratul Muntaha, bertuhan di bawah laut nang ketujuh. Kesimpulannya tanpa nah itu sudah kan simpel. Akidah aswanja itu, dan tidak butuh tempat juga, dan tidak butuh tempat. Qiyamuhu binafsihi, dimanapun kamu berada, dimanapun huwa ma'akum. Kemudian orang-orang berkata, sesungguhnya dunia ini beserta para malaikat mautnya tidak bisa menyamai sedikit pun pada bismillahirrahmanirrahim. Dan aku berkata, sesungguhnya dunia kada bernilai apa-apa. Itulah. Jadi mun kada malaikat maut kada bernilai apa-apa. Karena nanti ketika bersama maut, itulah syarat untuk menuju kepada Allah. Kira-kira itu duluan lah, udah bisa dipahami. Mudah-mudahan sama Eko lah yang ini bisa jelas, bisa dipahami, dan kita akan lanjutkan pada minggu yang akan datang malam Sabtu, oleh hari Jumat malam Sabtu. Mudah-mudahan kita bertahan istiqamah dan kita lanjutkan membaca kitab Barincong secara offline. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Sallallahu alaihi wasallam. Taqabbalallahu minkum.